Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan melakukan presentasi terkait tugas pengganti sistem pengadaan. Adapun anggota dari kelompok 7 itu ialah Mela Melani dan saya sendiri, Amalia Zahra. Baik, pada tugas yang diberikan, untuk tugas yang pertama itu adalah melakukan analisis terhadap sebuah jurnal terkait penilaian KPI vendor pada sistem pengadaan. Adapun jurnal yang kami bahas itu berjudul Pengukuran Kinerja Penyedia menggunakan 9 box matrix by McKinsey. Jurnal di samping membahas tentang pengukuran kinerja penyedia atau vendor yang menggunakan metode 9 box matrix oleh McKinsey agar perusahaan dapat mencapai value for money pengadaan yang terdiri atas ketepatan pada kualitas, kuantitas, biaya, waktu, lokasi, dan penyedia, maka diperlukan suatu pengukuran atas kinerja para penyedia atau vendor. Nah, pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien, dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian akan aktivitas perencanaan dan pengendalian menurut Arawinda pada tahun 2015. Pengukuran kinerja ini bertujuan untuk memotivasi karyawan agar dapat mencapai sasaran organisasi dan mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar menghasilkan tindakan yang diinginkan oleh organisasi atau perusahaan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kerja, serta sebagai landasan untuk memberikan penghargaan kepada orang atau pekerja yang telah mencapai atau melebihi tujuan yang telah ditetapkan. Boleh di next? Nah, selanjutnya untuk penyusunan KPI sendiri itu dapat bersifat operasional atau teknis yang mengacu pada job description setiap jabatan, dan ada juga KPI yang bersifat strategis yang disusun berdasarkan inisiatif strategi organisasi. Baik KPI yang bersifat operasional dan strategis harus memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan juga time. Boleh di next? Nah, berikut adalah hasil dan pembahasan pada jurnal pertama, yang dimana penelitian pada jurnal ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan juga kualitatif. Penganalisisan secara kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah sumber dan data, sedangkan untuk penganalisaan data secara kualitatif dilakukan dengan analisa deskriptif, yaitu menganalisa kondisi yang terjadi serta memberikan langkah tindak lanjut atas hasil penilaian kinerja penyedia. Boleh di next? Nah, berikut adalah beberapa variabel-variabel pengukuran yang digunakan dalam penelitian di jurnal 1, di mana dalam proses pengukuran kinerja terdapat 5 variabel utama pengukuran yang menjadi indikator kinerja penyedia dalam tahap pemilihan, yang itu terdiri atas aspek administrasi sebesar 15%, kemudian tenaga teknis sebesar 10%, kualitas dan kuantitas sebesar 50%, dan yang terakhir itu ada aspek jadwal dan waktu sebesar 25%. Untuk komponen lebih lanjut terkait aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada tabel pertama. Kemudian selanjutnya dalam pengukuran potensi itu terdapat beberapa variabel juga. Yang pertama itu ada variabel kinerja, aspek kinerja teknis sebesar 15%, kehandalan sebesar 15%, waktu pengiriman sebesar 10%, aspek ketersediaan suku cadang sebesar 20%, aspek dukungan teknis sebesar 20%, dan yang terakhir itu ada aspek biaya selama umur ekonomi sebesar 20%. Untuk faktor-faktor lebih lanjut dari seluruh aspek dapat dilihat pada tabel 2. Boleh di next? Nah, selanjutnya, setelah dilakukan pengukuran atas variabel kinerja dan potensi dari penyedia barang atau jasa, agar dapat melakukan analisis dan juga melakukan interpretasi terhadap tingkat potensi kinerja penyedia dalam proses pengadaan barang atau jasa, itu diterapkan alat atau tools berupa 9 box matrix yang dikembangkan oleh McKinsey. Matriks ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja dan juga merencanakan karyawan untuk menempati jabatan dan peran-peran strategis di perusahaan sesuai dengan potensinya.
Terdapat dua dimensi penilaian, yaitu pertama, performa karyawan pada masa lalu yang ditandai oleh sumbu X, dan juga potensi karyawan di masa mendatang yang ditandai oleh sumbu Y. Kombinasi dari sumbu X dan Y ini nantinya akan menentukan posisi suatu individu dan menempatkan individu tersebut pada kuadran yang berbeda-beda. Pada kuadran kanan atas, kecenderungan nilai X dan Y itu adalah sangat tinggi, maka individu terkait akan diidentifikasikan sebagai kandidat yang berpotensi tinggi dalam rencana suksesi perusahaan atau succession planning candidate. Boleh di next? Nah, berikut adalah hasil pengukuran potensi kinerja penyedia barang jasa dengan menggunakan metode 9-box matrix, di mana dapat terlihat bahwa eh, terdapat 52 penyedia terdapat 52 penyedia di kuadran star yang layak masuk dalam daftar penyedia. Nah, untuk 52 penyedia ini ditawarkan pengadaan-pengadaan strategis untuk dapat dilaksanakan oleh penyedia tersebut. Kemudian, terdapat 7 penyedia atau vendor yang ada di kuadran high performer. Nah, untuk ketujuh penyedia ini, itu dikategorikan layak masuk di dalam daftar penyedia dan juga diberikan tantangan atas pekerjaan yang lebih agar dapat meningkatkan potensinya. Kemudian, terdapat 6 penyedia yang berada di kuadran high potential. Terhadap 6 penyedia ini dikategorikan layak masuk dalam daftar penyedia dan juga diberikan program pengembangan dan pendampingan untuk dapat meningkatkan kinerjanya. Kemudian, untuk 9 penyedia yang berada di kuadran core player itu dianggap belum layak masuk dalam daftar penyedia dan nantinya akan diberikan program pengembangan dan pendampingan untuk meningkatkan kinerjanya dan potensinya. Penyedia tersebut juga ditawarkan untuk ikut serta dalam pengadaan barang atau jasa yang memiliki risiko kecil untuk dapat menjadi sarana perbaikan kinerja penyedia di masa yang akan mendatang. Kemudian, setelah dilakukan pengukuran atas variabel ini, eh, para penyedia dalam proses pengadaan barang jasa itu diharapkan dapat menyusun program pengembangan kinerja untuk dapat mempertahankan potensi kinerjanya dan atau meningkatkan kinerja untuk dapat mencapai kuadran yang tingkatnya lebih tinggi. Boleh di next? Nah, berdasarkan jurnal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pelaksanaan pengukuran potensi kinerja penyedia barang atau jasa di lingkungan instansi pemerintah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, sebagian besar penyedia itu memiliki potensi kinerja yang baik dan dapat dimasukkan dalam daftar penyedia yang mampu untuk menjalani proses penyediaan atau pengadaan barang. Merujuk dari hasil pengukuran potensi kinerja tersebut, perlu dilakukan program pengembangan penyedia guna mempertahankan dan meningkatkan potensi dari kinerja penyedia menjadi lebih baik di periode yang akan mendatang. Tidak hanya itu, perlu juga komitmen yang penuh dari seluruh pihak dalam rangka proses pengembangan potensi dan juga kinerja penyedia pada proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Program pengembangan penyedia perlu dilaksanakan secara masif oleh para pihak baik di unit kerja pengadaan barang atau jasa maupun di kementerian atau lembaga atau perangkat daerah lain agar dapat meningkatkan kualitas penyedia guna dapat mencapai value for money pengadaan barang atau jasa pemerintah. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai jurnal 1 terkait eh, penilaian KPI vendor pada sistem pengadaan. Untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh Mel. Terima kasih. Baik, selanjutnya itu jurnal 2 itu mengenai metode pemilihan vendor pada sistem pengadaan. Nah, untuk jurnal yang kita pilih di sini berjudul Analisis Kinerja dalam Pendukung Keputusan Pemilihan Vendor pada Unit Bisnis Sistem Transportasi di PT Profile Matching. Nah, jurnal di samping ini, keputusan pemilihan vendor menggunakan metode profile matching, menilai dan memilih vendor berdasarkan kesesuaian profil mereka dengan kebutuhan dan kriteria yang telah ditentukan oleh organisasi. Penggunaan metode profile matching sendiri dilakukan guna mendukung keputusan terhadap permasalahan yang dihadapi dengan membandingkan gap antara nilai alternatif dengan kriteria yang diinginkan perusahaan. Dengan metode ini, maka dapat ditentukan peringkat vendor mana yang paling baik untuk dijadikan mitra kerjasama. Metode profile matching sendiri merupakan sebuah metode penyelesaian masalah yang berhubungan dengan sistem pendukung keputusan dengan membandingkan gap antara nilai profil atribut yaitu penilaian kerja vendor dan nilai profil standar, yaitu nilai standar yang diinginkan oleh perusahaan terhadap kriteria yang telah ditentukan. Penelitian pada jurnal 2 ini dilakukan di PT Line Industri Persero, khususnya di unit bisnis sistem transportasi,
untuk menilai dan mengukur kinerja vendor yang terbaik sehingga dapat digunakan sebagai pendukung keputusan dalam pemilihan vendor yang akan dilakukan kerjasama nantinya. Nah, berdasarkan jurnal yang telah dipelajari, di sini didapat hasil dan pembahasannya. Nah, yang beberapa tahap untuk melakukan metode pemilihan vendor sendiri di sini terdapat beberapa tahap. Untuk tahap pertama yaitu ada penentuan kriteria penilaian. Untuk proses penentuan kriteria ini menjadi tolak ukur dalam pemilihan dan penilaian terhadap vendor yang sesuai dengan metode yang akan digunakan. Pada proses ini, cara yang dilakukan dalam menentukan kriteria penilaian dilakukan dengan cara melakukan wawancara disertai dengan melakukan pengajuan kepada pihak yang menjadi narasumber. Nah, pada tabel 2 di samping itu terdapat kriteria-kriteria penilaian. Di sini untuk kriteria sendiri ada 3, ada kualitas, harga, dan lead time. Untuk subkriteria sendiri dikelompokkan menjadi core factor dan secondary factor. Nah, untuk pada kriteria kualitas sendiri, yang menjadi core factornya itu adalah subkriteria kesesuaian dengan spesifikasi dan jaminan. Untuk secondary faktornya itu yaitu adalah subkriteria daya tanggap dan pengalaman perusahaan. Selanjutnya untuk kriteria harga yang menjadi core factornya itu adalah subkriteria yang lihat harga yang ditawarkan dengan cara pembayaran. Selanjutnya untuk secondary factornya itu ada potongan harga. Dan untuk lead time atau kriteria lead time untuk menjadi core factornya itu hanya ada satu, jadi tidak ada secondary factor. Jadi hanya ada core factor, yaitu waktu tunggu saja. Tahapan selanjutnya itu ada pemetaan gap, yang dimana untuk pemetaan gap sendiri merupakan proses perhitungan masing-masing vendor yang dinilainya itu secara langsung oleh pihak yang memiliki pengetahuan di bidang terkait. Nah, pada tabel 3 di sini untuk pemetaan gap dari kriteria kualitas, di sini terdapat 3 vendor, yaitu ada Supreme, Gillette, dan Leoni. Untuk kriteria kualitasnya itu ada 4, disimbolkan dengan huruf A, B, C, D, yang dimana setelah dinilai oleh pihak yang memiliki pengetahuan terkait di bidang terkait itu diberi nilainya itu 4 semua. Maka untuk nilai standar dari kriteria masing-masing kriteria kualitas itu 4. Nah, untuk menentukan gap-nya sendiri yaitu dilakukan dengan cara mengurangi nilai vendor dengan nilai standar. Nah, di sini nilai vendornya kan ada 4, dikurangi dengan nilai standarnya itu 4, maka di sini gap-nya itu 0. Karena nilainya 4 semua, maka gap untuk kriteria kualitas nilainya itu 0 semua. Nah, untuk tabel 4 di sini terdapat pemetaan gap kriteria harga untuk penentuannya atau untuk proses perhitungannya itu sama seperti yang telah dijelaskan pada tabel 3. Nah, untuk pemetaan gap kriteria lead time juga sama untuk proses perhitungannya. Nah, pada tahapan selanjutnya yaitu ada tahapan pembuatan nilai core factor dan secondary factor. Nah, untuk tabel 1 ini yaitu terdapat pembobotan nilai gap, yang dimana tabel 1 ini menjadi acuan dalam perhitungan pembobotan nilai core factor dan secondary factor. Di sini, jika selisihnya itu 0, maka bobot nilainya itu 6 dengan keterangan tidak ada selisih kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Selanjutnya, jika selisihnya itu atau gap-nya itu 1, bobot nilainya itu 5,5 dengan keterangan kompetensi individu kelebihan 1 tingkat. Begitupun seterusnya, seperti yang tertera pada tabel. Nah, selanjutnya itu pada tabel 6 ini merupakan hasil pemetaan gap kompetensi dan hasil pembuatan nilai gap vendor Supreme. Nah, di sini untuk kriterianya itu ada dari kriteria kualitas, harga, dan lead time. Nah, untuk poin-poinnya di sini ada poin A, B, C, D yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk nilai gap-nya itu pada tahapan sebelumnya itu didapat untuk kriteria kualitas itu, untuk setiap kriterianya itu gap-nya itu 0, maka untuk hasil bobot nilainya juga 6. Karena selisih atau gap-nya itu 0. Untuk harga di sini nilai gap-nya itu untuk E itu 0, maka hasil bobot nilainya itu 6. Untuk F itu 1, maka hasil nilai bobotnya itu 5,5 dan begitu pun seterusnya.
Untuk penjelasan dari tabel 7, di sini ada hasil pemetaan gap kompetensi dan hasil pembuatan nilai gap vendor GLab. Dan tabel 8 ini hasil pemetaan gap kompetensi dan hasil pembuatan nilai gap vendor Leoni. Nah, untuk cara penentuan pembobotannya itu sama seperti yang dijelaskan pada tabel 6. Selanjutnya yaitu perhitungan core factor dan secondary factor. Nah, pada tabel 9 di sini yaitu ada perhitungan core factor dan secondary factor untuk kriteria kualitas. Nah, di sini diketahui di pembobotan sebelumnya didapat di tahapan sebelumnya itu tahapan pembobotan didapat nilai bobotnya untuk setiap kriteria sikap kualitas poin A, B, C, D. Nah, di sini untuk core factor atau jadi kalau ditentukan tuh untuk core factornya apa, secondary factornya apa. Di sini untuk NCF rumusnya itu ada sigma dari NC dibagi dengan sigma dari IC yang dimana nilai core factornya itu 6 ditambah 6 dibagi dengan 2 maka nilainya itu 6. Didapat dari sini. Nah, selanjutnya untuk secondary factor itu 6 tambah 6 dibagi dengan 2 itu sama dengan 6. Karena nilainya sama semua, maka untuk nilai dari core factor dan secondary factornya itu sama. 6 semua. Nah, pada tabel perhitungan core factor dan secondary factor kriteria harga, karena di sini kriteria harganya hanya ada 3, yaitu ada EFG sama seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, maka untuk core factornya di sini sama rumusnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini untuk core factornya itu ada 2, yaitu poin E dan poin F. Maka di sini 6 ditambah 55 dibagi 2 karena hanya ada 2 core factor. Maka didapat nilainya itu 5,75. Sedangkan untuk secondary factornya itu yaitu di poin G atau potongan harga. Nah, di sini nilai secondary factornya itu 5,5 dibagi dengan 1 karena hanya ada satu secondary factor. Nah, di sini ada 2 karena terdapat 2 secondary factor gitu kan. Terus di sini hanya ada 1, makanya kenapa ini 1? Maka didapat nih nilai untuk supreme yang secondary factor itu 5,5. Begitupun perhitungan selanjutnya. Nah, untuk tabel 11 ini merupakan perhitungan core factor dan secondary factor kriteria lead time. Nah, di sini karena hanya ada core factor, maka untuk nilai secondary factornya itu tidak ada. Karena hanya ada satu core factor saja. Nah, selanjutnya penghitungan nilai total. Yang pertama di sini pada tabel 12 ini terdapat nilai total kriteria kualitas untuk vendor supreme itu nilai NCF-nya tuh nilai core factor-nya itu 6, nilai secondary factor-nya 6, maka nilai totalnya juga 6. Dan untuk GLab itu nilai core factor-nya 6, nilai secondary factor-nya 6, nilai totalnya juga 6. Leoni juga sama. Nah, di sini untuk tabel 13 yaitu nilai total kriteria harga didapat dari perhitungan sebelumnya, akan didapat nilai total untuk Supreme itu 5,6, GLab itu 5,5, Leoni 5,7 dan untuk tabel 14 nilai total kriteria litam itu didapat untuk Supreme 3,6, GLab 3, Leoni 3. Selanjutnya yaitu tahap perhitungan penentuan ranking vendor. Nah, vendor yang mendapat nilai poin tertinggi akan mendapatkan peringkat 1 atau pertama sehingga dapat dikatakan sebagai vendor yang terbaik di antara vendor-vendor yang telah dilakukan penilaian. Pada tabel 15 dapat dilihat bahwa vendor Supreme meraih peringkat pertama dengan mendapatkan hasil akhir dengan nilai 5,18, kemudian vendor Leoni meraih peringkat kedua dengan hasil akhir 5,01 dan vendor GLab meraih peringkat terakhir dengan nilai hasil akhir 4,97. Selanjutnya untuk kesimpulan dari jurnal 2 yaitu setiap perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja vendor. Penilaian kinerja dapat membantu mendukung keputusan dalam melakukan pemilihan vendor nantinya. Pemilihan vendor yang tepat dapat dilakukan dengan menentukan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dan kriteria yang diharapkan dapat meminimalkan risiko yang akan timbul. Berdasarkan penggunaan metode profile matching, dapat ditentukan ranking vendor dari yang tertinggi hingga terendah. Vendor yang menempati peringkat pertama adalah vendor Supreme. Hasil pemeringkatan ini menjadi bahan masukan bagi perusahaan dalam menentukan vendor mana yang akan dijadikan sebagai mitra utama maupun sebagai vendor maupun bagi vendor sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menjadi pilihan utama bagi perusahaan.
Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.